Dan anehnya, di terminal yang biasanya semua penumpang akan turun, kali ini lain. Penumpang tetap di dalam bus. Dan ketika Happy ingin membayar bus kepada kondektur, lagi-lagi keanehan terjadi. Happy bilang ke kondektur, "Pak, punten, saya tadi belum bayar." Dengan nada datar, kondektur pun menjawab, "Mangga, A. Turun aja nggak apa-apa," kata kondektur sambil dia menengok ke arah Abby. Di situ Abby sangat kaget dan ketakutan. Halo kerabat Nightmare, saya Arman. Selamat datang di Kismis, Kisah Mistis. Seorang pengusaha dan juga blogger bernama Happy Agus Kurnia, dia pernah membagikan pengalaman nyatanya menaiki bus hantu Bekasi Bandung di Instagram Story. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis 20 Juni 2019. Happy memutuskan untuk pulang ke Bandung untuk bertemu anak dan juga istrinya. Dia sudah mengalami banyak hal yang cukup berat di perantauan, di Bekasi, hingga menyimpan rindu yang cukup berat kepada keluarganya. Biasanya, Happy berangkat ke Bandung menggunakan mobil pribadinya, namun mungkin karena dia sudah terlalu lelah melewati hari-hari, akhirnya dia memutuskan untuk naik bus. Dengan pikiran yang kacau, Happy menunggu bus di jalan. Dia tidak pergi ke terminal karena dia pikir kalau misal dia ke terminal akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Setelah 1 jam menunggu bus eksekutif yang biasanya dia naiki, tiba-tiba hari itu tidak ada sama sekali. Akhirnya daripada menunggu lebih lama, Happy pun memutuskan untuk menaiki bus ekonomi. Dia tidak berpikir aneh ketika menaiki bus yang terlihat cukup tua. Karena yang dipikirannya hanya yang penting segera sampai ke Bandung, bertemu anak dan juga istrinya. Ketika menaiki bus pun, kondektur dan sopir terlihat normal seperti biasa. "Bandung, Bandung, Bandung," ucap kondektur seperti itu. Happy tidak terlalu memperhatikan penumpang sebab pikirannya cukup kacau pada saat itu. Ketika melewati tol Jakarta Cikampek yang sedang dalam proses pembangunan, dia harus menghadapi macet yang panjang. Nah, daripada bosan, Happy memilih untuk tidur di dalam bus sambil mendengarkan musik melalui headset. Bus ini juga tidak berhenti untuk mengangkut penumpang lain atau sekedar ngetem di jalan seperti kebiasaan bus ekonomi. Di dalam bus pun, dia tidak membayar karena kondektur belum juga menagih. Saat terbangun dari tidur, dia sudah sampai di kilometer 30, itu lewat daerah Cikarut, kemudian masuk ke Cikampek. Nah, biasanya bus itu akan mengangkut dan menurunkan penumpang di situ. Namun ada yang aneh ketika dalam perjalanan di wilayah sebelum Cikampek. Di wilayah pabrik sebelum Cikampek biasanya ada penumpang yang naik mengenakan seragam pabrik. Namun kali ini yang naik adalah penumpang dengan baju batik, kaos biasa, hingga ada yang membawa bungkusan ayam seperti zaman dahulu. Nah, di situ dia mulai mencium bau anyir yang menyengat. Dan dia melihat ekspresi raut muka beberapa penumpang yang lain juga cukup pucat. Ketika lampu bus menyala, mereka duduk dengan tegap dan wajahnya benar-benar pucat. Nah, pada pukul 8 malam, lampu bus terlihat kedap-kedip. Dia menduga
Lampu kedap-kedip ini adalah kode agar penumpang lebih hati-hati dengan pencopet. Dan ketika masuk di kilometer 90, dia merasa bau anyir ini semakin menyengat. Disinilah dia mulai merasa bahwa bus ini makin terasa aneh. Dan untuk memastikan keadaan, dia mencoba untuk bertanya pada teman yang duduk di sebelahnya. Punten, ini teh udah sampai di kilometer berapa ya? Tanya Happy. Dan penumpang di sebelahnya ini tidak menjawab sama sekali. Happy pun mengulangi pertanyaannya. Punten, ini teh udah di kilometer berapa ya? Dia merasa keadaan semakin menakutkan karena melihat muka penumpang pun terlihat pucat. Pada saat itu, kondisi bus cukup ramai. Terlihat penumpang penuh dari depan hingga belakang. Di situ Happy mencoba menyadarkan dirinya. Dia mencubit tangannya dan terasa sakit. Artinya itu bukan mimpi, itu kenyataan. Kemudian dia membuat Instagram story dengan niat untuk memosting aja gitu. Takutnya bisnya ini akan kenapa-kenapa atau mungkin membahayakan nyawanya. Setidaknya dia punya bukti di Instagram story. Di posisi ini, keringat Happy pun mulai bercucuran. Dia makin deg-degan, denyut jantungnya pun semakin kuat. Happy kehilangan akal dan mencoba untuk tenang. Dia menduga bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia mencoba menegur kembali orang di sampingnya, namun lagi-lagi tidak ada jawaban sama sekali. Ini benar-benar aneh. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Sudah berada 5 jam Happy di dalam bus, dan dia pun hanya bisa berpasrah jika hari itu, hari yang menyeramkan itu adalah hari terakhir untuknya. Di situ pun Happy mengabari istrinya di rumah. Istrinya cuma bilang, doa aja dan hati-hati terus di jalan. Akhirnya sampai juga bus itu di terminal. Dan anehnya, di terminal yang biasanya semua penumpang akan turun, kali ini lain. Penumpang tetap di dalam bus. Dan ketika Happy ingin membayar bus kepada kondektur, lagi-lagi keanehan terjadi. Happy bilang ke kondektur, "Pak, punten, saya tadi belum bayar." Dengan nada datar, kondektur pun menjawab, "Mangga, turun aja nggak apa-apa," kata kondektur sambil dia menengok ke arah Abby. Di situ Abby sangat kaget dan ketakutan karena melihat wajah sang kondektur yang hancur, penuh darah dan berantakan.